Yeah, yeah. Oh. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump, jump up and down. Halo, selamat pagi, apa kabar? G-Kids loh. Oh, Robert, kita sama dulu G-Kids ya. siap. Hai G-Kids. Wah, pasti nggak tahu nih, lupa lagi nih sama Lause Robert. Nah, perkenalkan diri dong Lause Robert. Hari ini kita Lause Sinta tuh ditemenin sama Lause Robert. ya, dan Lause Sinta. Hai. Udah lama ya kita nggak ketemu sama G-Kids ya. Lama banget sih, Lause Sinta. Berapa lama coba? Ada 2 tahun. ya sebelum corona ya. Iya, Aduh, betul. anak-anak. Wah, senang sekali ya Lause Sinta ditemenin sama Lause Robert. Halo Lause Robert. Halo, anak-anak. Ya. Adik-adik, udah siap belum buat ibadah? Hayo, udah belum? Pasti siap ya. Siapkan hati untuk ibadah. Nah, sekarang sebelum ibadah kita mau main tebak-tebakan dulu Lause Robert. Apa itu, Lause? Nah, Lause Robert, Lause Sinta mau tanya nih. Siapa nabi yang masuk ke perut ikan? Perut ikan. Salomo ya? Salomo kan bukan nabi ya? Bukan. Bentar. Satu Salah. lagi kesempatan. Satu kesempatan lagi. G-Kids. Anaknya G-Kids sudah pada ngomong loh. Oh, Udah aduh. benar ya? Aduh, Ayo Lause kita Robert. coba Siapa ya? Siapa Lause ya? Robert nih. Yunus ya? Ya betul. Lause Robert pintar. Betul sekali. Nah, kita mau nyanyi tentang Yunus loh. Ayo, yuk. Ini juga kita mau belajar tentang Yunus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya G-Kids ya. Yuk, Lause Robert pimpin kita dalam doa. Oke, anak-anak kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Tuhan telah berikan kita kesempatan untuk mendengarkan kembali tentang firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan juga internet kami untuk mendengarkan ini semua. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Yuk, Lause Robert, kita nyanyi tentang Yunus. Ayo. Anak pasti semua udah tahu kan? Yuk, semuanya berdiri. Ikutin Lause Sinta dan Lause Robert gerakannya. Pam pam pam, Yunus di perut ikan. Pam pam pam, karena Tuhan mengasihinya, maka dimuntahkannya. Yunus di perut ikan. Pam pam pam, Yunus di perut ikan. Pam pam pam, karena Tuhan mengasihinya, maka dimuntahkannya. Yunus di perut ikan. Pam pam pam, Yunus di perut ikan. Pam pam pam, karena Tuhan mengasihinya, maka dimuntahkannya. Anak-anak pasti tahu ya lagunya ya. Nah, capek nggak Lause Robert? Ngos-ngosan ya, Lause. Ngos-ngosan, iya betul Lause Robert. Anak-anak juga pasti ngos-ngosan ya. Iya betul, Lause Sinta juga ngos-ngosan ya. Aduh, nah anak-anak, Tuhan Yesus itu sayang sama Yunus. Sama seperti Tuhan Yesus sayang sama anak-anak semua. Sama Lause dan Lause Sinta. Iya betul, Tuhan Yesus sayang semuanya. Yuk, karena itu kita mau persiapkan hati kita, mata kita,
telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lause Susi. Kita mau belajar bersama tentang firman Tuhan. Tentunya kalian sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kalian siap untuk belajar firman Tuhan bersama. Lause kali ini gak sendiri loh. Harusnya Lause ditemani oleh teman kalian, si Mimi. Tapi kemana ya si Mimi? Gak biasa-biasanya loh. Dia datang terlambat. Jangan-jangan apa dia sakit ya? Tapi kalau dia sakit, pasti dia kasih tahu Lause Susi. Ini kok gak ada kabar ya? Aduh, gimana nih? Kasihan kan Jikits di rumah. Sudah menunggu, udah gak sabar mau dengarkan cerita firman Tuhan. Lause. Nah, ini dia yang Lause tunggu. Mimi, kenapa kamu datang terlambat? Maaf Lause. Kok mukanya Jikits lihat nggak? Mukanya Mimi kok muram dan sedih sekali. Lain sama mukanya Jikits di rumah. Ceria, sukacita. Kenapa Mimi? Aku tuh sedih Lause. Aku tadi kelepasan berbohong. Padahal aku kan bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Dan aku udah janji di tahun yang baru, tahun 2022, aku gak mau bohong lagi. Tapi tadi aku berbohong. Tuhan marah gak ya sama Mimi? Oh, itu toh masalahnya. Memang sih Tuhan itu gak suka perbuatan bohong. Karena betul kata Mimi itu, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tetapi yang lebih penting,
Mimi menyadari kesalahan Mimi dan Mimi menyesal kalau sudah berbuat bohong. Dan yang lebih penting lagi nih, Mimi mau berubah menjadi lebih baik. Betul nggak? Betul nggak, Mi? Betul, Lause, nyesel deh. Gimana ya? Tapi ngomong-ngomong tentang bohong, terus kesempatan, kok pas banget ya, Mi, dengan cerita firman Tuhan yang Lause mau ceritakan nih pagi ini sama Jikit si rumah juga Mimi. Hah? Iya. Apa hubungannya? Itu lagi baju Lause Susi aneh bener pakai baju itu, dan apa hubungannya sama bohongnya Mimi? Nah, itu dia Mimi yang Lause mau sampaikan. Lause kan sudah cantik nih pakai kostum. Coba pakai kostum apa Jikis di rumah? Bisa tebak nggak? Ikan. Apa? Lumba-lumba. Ah iya betul, kostum ikan. Mimi 100 deh buat Mimi. Ada hadiahnya Lause? Ada dong, nanti ya. Asik. Oke, Lause lanjut dulu. Nah, cerita Lause pagi ini itu ada hubungannya dengan ikan. Ayo Jikits di rumah, bisa tebak nggak? Kira-kira Lause mau cerita apa ya, Mimi? Ikan ya, ikan. Bentar, inget dulu. Ada lagi nggak clue-nya? Nah, oke. Lause kasih clue yang kedua ya. Clue yang kedua itu tokoh utamanya huruf depannya dimulai oleh huruf Y. Jadi namanya huruf Y depannya. Terus ada hubungannya sama ikan. Ayo coba Jikit di rumah pikir. Aku gak mau kalah sama teman-teman Jikit di rumah. Tuh, Jikit sudah. Aku tahu. Jikit sudah mau bisik-bisik tuh. Apa? Aku tahu. Iya, betul. Yunus. Betul. 100 lagi buat Mimi. Tentunya Jikit di rumah juga pasti jawabannya sama kan dengan Mimi? Asik. Lause mau cerita tentang Yunus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang second chance. Second chance? Apa tuh second chance? Apa ya? Jikits, ada yang tahu nggak? Second itu apa coba? Ayo. Bahasa Inggris ya. Tentunya. Second, tahu deh. Second. Kedua, second. Iya, jadi second chance itu artinya kesempatan kedua. Nah, kita mau belajar dari kisah Bapak Yunus di mana Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Bapak Yunus untuk dia lebih baik dan melakukan firman Tuhan. Penasaran Mimi? Penasaran Jikits di rumah? Penasaran, cepet deh ceritanya Lause. Oke, kalau gitu kita belum berdoa. Kita doa dulu ya sebelum Lause lanjut. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lause serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga tolong anak-anak supaya bisa duduk diam dan bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Oke Jikis di rumah dan Mimi siap-siap duduk yang manis. Tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan. Siap. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Yunus membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka menuju ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal pun menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan beban kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda kapal dan mendapatkan Yunus yang sedang tertidur, sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepada Yunus, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu menyampakkan Yunus ke dalam laut. Dan seketika itu juga laut berhenti mengamuk, dan laut menjadi tenang. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku.
telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, G-Kids dan juga Mimi, kita sudah mendengarkan dan melihat video cerita dari Bapak Yunus. Seru. Di mana seru ya? Seru. Pastinya dong. Di mana Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua kepada Bapak Yunus untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya Bapak Yunus itu disuruh pergi kemana coba? Niniwe. Kemana G-Kids? Niniwe. Niniwe. Dia pergi kemana? Ke Niniwe bukan? Bukan, Lause. Iya, dia Ke Tarsis. pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan yang besar. Ya, melalui ikan yang besar itu Tuhan menyelamatkan Bapak Yunus. Nah, di dalam perut ikan itu selama berapa hari ya tadi ya? Tiga hari dan 3 malam Bapak Yunus berdoa, mohon ampun, mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dan dia berjanji dia mau bertobat. Dia mau melakukan hal yang lebih baik. Dan Tuhan mendengar doa dari Bapak Yunus. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu untuk memuntahkan Bapak Yunus kembali ke daratan. Nah, G-Kids dan Mimi, dengan diselamatkannya Bapak Yunus, dia masih hidup. Ya, Tuhan memelihara kehidupannya walaupun 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Itu artinya Tuhan ingin memberikan kesempatan kedua buat Bapak Yunus supaya dia menjadi lebih baik, supaya Bapak Yunus melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Lause. Ya, Kalau Tuhan sayang sama Bapak Yunus, pasti Tuhan juga sayang dong sama Mimi, walaupun Mimi berbohong. oh ya pasti dong. Tuhan Yesus sayang sama Mimi. Tidak hanya sama Mimi dan Bapak Yunus Tuhan itu sayang, tetapi sama Lause Susi, sama G-Kids di rumah, Tuhan Yesus selalu sayang. Meskipun kadangkala kita melakukan suatu perbuatan yang Tuhan Yesus tidak suka. Tetapi kalau kita mau bertobat, kita menyesali segala kesalahan yang kita sudah lakukan, Tuhan Yesus akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi lebih baik. Seperti yang tadi yang Mimi lakukan. Mimi sudah berbohong, tetapi Tuhan mengasihi Mimi dan
ingin memberikan kesempatan supaya Mimi lebih baik dan tidak Bohong lagi. Iya, Second chance. Betul, itu dia second chance, kesempatan kedua. Nah, J-Kids di rumah, juga Mimi, kalau kita nih sampai dengan saat ini, tahun 2022, kita masih ada, ya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. J-Kids di rumah masih bisa belajar walaupun secara online, juga ibadah secara online, ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita harus bersyukur. Yang lebih penting, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada J-Kids di rumah, kepada Lause, kepada Mimi untuk menjadi lebih baik di tahun 2022 ini dibandingkan tahun 2021. Begitu loh Mimi. Iya, Lause. Nah, sekarang coba contohnya apa ya, Lause? Menjadi lebih baik apa dong? Gak bohong lagi. Nah, itu salah satu contoh ya. Yang tadinya Mimi berbuat bohong atau J-Kids di rumah berbuat bohong, sekarang berubah menjadi Gak bohong. tidak bohong. Apalagi ya, yang tadinya masih suka marah-marah, sekarang menjadi Nggak marah-marah lagi. marah-marah, ya. Ada lagi nggak? Ada, Lause. Yang tadinya nakal, ya, sama Dede, ya, sama Koko, jahil. Sekarang berubah menjadi Nggak jahil. enggak jahil, enggak nakal. Satu lagi loh, saya kasih contoh. Tadinya nggak nurut sama mama papa, suka membantah. Sekarang menurut sama papa dan mama. Taat, Lause ya. Betul. Banyak sekali yang J-Kids bisa lakukan untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, Mimi? Oke. Mimi janji nggak? Janji dong. Janji apa coba? Janji mau lebih baik lagi di tahun 2022. Ya, tidak bohong. Nggak bohong. Terus? Nggak marah-marah. Tidak marah-marah. Nggak nakal, nggak jahil. Nggak. Sip. Nggak apa? Bukan enggak, tapi mau taat sama papa mama. Iya. Itu satu lagi, mau beresin mainan. Biasanya nggak suka beresin. Oh iya, betul. Kadang J-Kids di rumah kalau udah asik mainan, lupa deh. Biar aja, kan ada Bibi yang beresin. Sekarang nggak boleh ya. Kan sudah janji mau menjadi lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Jadi harus membereskan mainannya sendiri. Oke, J-Kids dan Mimi, cerita Lause sudah selesai sampai di sini. Tapi Lause mau kasih satu ayat hafalan buat J-Kids di rumah dan juga Mimi. 1 Korintus 15 ayat 34a. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Panjang, Lause, susah. Coba ya, langsung ulangi sekali lagi ya Mimi. J-Kids di rumah juga ya, langsung ulangi sekali lagi dan pelan-pelan. 1 Korintus 15 ayat 34a. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Oke,
Oke, sekarang Lausya mau ngetes Mimi. Mimi, bisa ya? Bisa. Lausya bantu pakai gerakan. Mimi melihat gerakan Lausya, nanti Mimi mengucapkan. Siap. Oke. Yuk, dari ayatnya dulu. 1 Korintus 15 ayat 34a. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Hebat Mimi. Tentunya G-Kids di rumah juga sudah hafal seperti Mimi. Oke, G-Kids dan Mimi, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi anak yang lebih baik. Kami mau belajar untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami untuk kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke G-Kids, Mimi, yuk kita pamitan sama G-Kids di rumah ya. Ya, dadah G-Kids, dadah. bye, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi, dah, God bless you. Halo lagi teman-teman G-Kids. Hari ini Miguel mau kasih tahu temenan lomba baca puisi. Ini dia.